Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 18, judul renungan kita hari ini adalah, tahu terlalu banyak. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ayat di atas terambil dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, inti dari pendidikan adalah mendidik hati. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, ketika masih remaja dan bersekolah di sebuah SMU Kristen, saya bersahabat dengan Gerrit. Pada suatu hari ia merasa kesal karena tugas sekolah yang terlalu banyak.
Karena itu ia mengingatkan guru kami pada satu ayat dari pengkhotbah, siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Namun tampaknya guru kami itu tidak menanggapinya. Tugas-tugas tetap banyak dan kesedihan kami meningkat. Tentu saja, Gerrit telah salah dalam menerapkan ayat kitab suci yang dipakainya untuk meringankan disiplin dalam proses belajar. Namun demikian, ayat Alkitab tersebut memberikan peringatan penting tentang penderitaan akibat terlalu banyak pengetahuan, jika tidak disertai takut akan Tuhan. Memang, ilmu pengetahuan modern telah memberi banyak manfaat, tetapi ilmu pengetahuan juga menyadarkan kita akan kemungkinan terjadinya malapetaka yang mendunia, seperti bencana nuklir atau perang kuman yang tak terkendali. Banyak orang begitu takut menonton acara-acara televisi yang menayangkan bahaya-bahaya yang tak mereka harapkan itu. Rasa takut yang benar akan Tuhan adalah penangkal penderitaan yang disebabkan oleh penguasaan ilmu pengetahuan. Rasa takut ini bukanlah emosi kita, melainkan suatu bentuk ibadah, kepercayaan, dan hubungan dengan Allah melalui Kristus. Bila kita hidup dalam persekutuan dengannya, maka semakin banyak kita belajar, kita pun semakin memuliakan Dia. Dan tentunya itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti. Saling menasihati dan membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sebagai makhluk sosial kita butuh saling menasihati dan membangun. Artinya kita butuh dorongan dan dukungan orang lain mencapai tujuan kita masing-masing. Hal ini disadari Paulus sehingga ia menasihati jemaat di Tesalonika. Dari nas hari ini sudah jelas Allah menghendaki jemaatnya untuk saling menasihati dan saling membangun. Untuk mewujudkan kerinduan Allah ini, maka perlu adanya persekutuan keluarga. Dalam persekutuan anak-anak Tuhan sangat perlu sekali saling memperhatikan satu sama lain karena setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Sehingga ketika orang lemah dia akan dikuatkan, ketika orang jatuh dia akan dibangkitkan oleh sesama anggota persekutuannya. Jika ada sesama saudara seiman yang berbuat salah akan saling menegur. Intinya membawa jemaat pada kebaikan sesuai ayat Alkitab tentang hidup benar sesuai kebenaran sejati yang diajarkan oleh Allah. Saling menasihati dan saling membangun diperlukan sikap kerendahan hati satu sama lain. Orang yang menasihati tidak merasa paling benar dan paling pintar, sedangkan yang dinasihati atau ditegur harus membuka hati dan menerima nasihat dari teman seimannya. Orang yang membangun hendaknya membangun iman seseorang. Ia harus mengarahkan orang itu untuk lebih mengenal Allah secara pribadi, karena ketika seorang mengenal Allahnya, maka dia akan hidup benar di hadapan Allah. Dasar teguran dan nasihat adalah kasih. Kasih Allah yang menggerakkan seorang menasihati, menegur, dan membangun orang lain. Betapa indahnya ketika umat Tuhan hidup rukun dengan saling mengasihi, menasihati, menegur, dan saling membangun. Hal ini akan terjadi jika satu sama lain memposisikan orang lain lebih utama dari dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan demikian, hidup anak-anak Allah mendatangkan damai sejahtera, sesuai Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
Jemaat di Tesalonika masih sangat muda dan membutuhkan pertolongan dan dorongan. Karena itu Paulus menguatkan jemaat yang masih muda ini dan memberikan contoh-contoh spesifik bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang percaya dengan sesamanya. Ayat 11 berkata, saling membangun, dengan cara memberitahu orang lain kualitas yang saudara kagumi dalam diri orang tersebut. Ini membutuhkan ketulusan dan kerendahan hati. Ayat 12-13 berkata, menghormati dan menjunjung pimpinan dalam kasih, dengan mencari cara untuk bekerja sama, menahan kritik yang tidak membangun, berterima kasih dan mengungkapkan penghargaan bagaimana saudara merasa ditolong melalui kepemimpinan mereka serta hidup dalam damai. Ayat 14 berkata, menegur yang tidak tertib, menghibur yang tawar hati, membela yang lemah, dengan cara mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Mendukung yang lemah dengan mengasihi dan berdoa bagi mereka, sabar, pikiran situasi yang mencobai kesabaran saudara, dan rencanakan bagaimana supaya saudara dapat tetap sabar. Karena itu, kehidupan Kristen tidak dapat kita jalani sendiri dengan kekuatan kita, tetapi melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita dan yang bekerja di dalam diri sesama kita untuk saling menasihati dan membangun. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ditebus berarti hutang kita dibayar orang lain. Apa artinya orang yang ditebus Tuhan? Orang berdosa ditebus oleh darah Tuhan Yesus sehingga menjadi orang yang bebas dari dosa atau kodrat dosa, tapi tidak berhenti hanya status sebagai orang benar, tapi harus jadi benar-benar orang benar. Ditebus dari cara hidup yang sia-sia berarti kita sejatinya adalah orang yang tak berharga. Orang sia-sia ditebus oleh darah Yesus menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesia-siaan. Tapi kini semua telah berubah. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah-Nya yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Cara hidup atas perbuatan sia-sia itu yang bagaimana? Yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam Filipi 2 ayat 2-4 tertulis, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, egois, tidak peduli orang lain. Ini tabiat manusia lama yang harus ditanggalkan. Sebab di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tebusan apakah yang telah dibayarnya untuk menyelamatkan kita, melalui kematian anaknya yang tunggal di kayu salib? Allah Bapa membayar harga demi menebus kita dari jerat dosa. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus.
Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela menyerahkan anaknya untuk mati di salib dan bangkit dari kematian untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itulah harga diri Anda di matanya. Kebenaran firman Tuhan dalam nas hari ini memberikan suatu penyataan yang tegas mengenai dua hal, yaitu: pertama, kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena kita memiliki sesuatu yang mahal di matanya, karena tentu segala hal yang kita miliki adalah milik dan pemberian Tuhan, maka kita sebenarnya tidak memiliki apapun. Akan tetapi perhatikan, kita menjadi berharga oleh karena Ia dengan kasih-Nya menjadikan kita berharga, itulah anugerah. Seberapa berharganya kita dijabarkan dalam firman Tuhan ini, kita lebih berharga dari emas dan perak. Kebenaran ini membuka mata kita terhadap nilai dari diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan menganggap kita tidak berharga. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan mendengarkan penghakiman orang lain terhadap diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan menjual diri kita demi kesenangan-kesenangan semu. Kedua, harga penebusan yang dibayar Kristus bagi kita adalah dengan darah-Nya. Membaca kalimat ini sungguh sangat menggetarkan. Bagaimana tidak, harga penebusan hidup kita dibayar oleh Kristus dengan menyerahkan hidup-Nya. Bahkan Ia membayar harganya bagi kita. Justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa, kita hidup dalam cara hidup yang sia-sia, jahat, jijik, pembohong, cabul, dan layak menerima penghukuman Allah. Adakah harga penebusan yang lebih mahal dari nyawa Kristus? Nyawa dari anak tunggal Allah yang dikasihi? Siapakah yang berani menebus dosa orang-orang jahat seperti kita dengan menyerahkan nyawanya? Mati menggantikan orang-orang saleh, pemuka agama, untuk negara. Mungkin masih banyak yang bersedia, namun mati menggantikan para penjahat seperti Hitler. Adakah yang bersedia? Tidak ada, hanya Kristus yang bersedia. Dia bahkan membayar harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah-Nya yang kudus. Itu artinya hidup kita sangat berharga, lebih berharga dari emas dan perak, lebih berharga dari orang-orang hebat di dunia ini, lebih berharga dari segala sesuatu di dunia ini yang oleh karenanya orang bersedia mati. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Inilah kebenaran dari harga penebusan Kristus bagi kita. Suatu kebenaran yang membuka mata kita terhadap kondisi keberdosaan kita, terhadap harga dari dosa yang dibayar Kristus dengan pengorbanannya, terhadap betapa berharganya diri kita, dan kebenaran mengenai kasih Allah yang mulia kepada kita. Suatu kebenaran yang seharusnya menghantar kita pada cara hidup yang baru, yang berbuah, yang berkenan, dan mempermuliakan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas harga penebusan Kristus dan anugerah Allah. Jangan sia-siakan hidup kita yang telah ditebus dengan cara hidup yang duniawi, sebab harga dari penebusan kita sangat mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu, jadilah orang yang berharga di mata Tuhan dan hindarilah hidup yang sia-sia. Mari saya jelaskan sedikit kitab Pengkhotbah, penulis. Kitab Pengkhotbah tidak secara langsung menyatakan siapa penulisnya. Ada beberapa ayat yang merujuk Salomo sebagai penulis kitab ini. Ada beberapa petunjuk yang memberi kesan bahwa ada orang yang lain menulis kitab ini setelah kematian Salomo, dan mungkin dilakukan beberapa ratus tahun kemudian. Tapi,
Tetap saja, tradisi menganggap Salomo sebagai penulisnya. Tanggal penulisan: Salomo berkuasa sebagai Raja Israel dalam kurun waktu 970 sampai 930 sebelum Masehi. Kitab Pengkhotbah kemungkinan dituliskan menjelang akhir kekuasaannya, sekitar tahun 935 sebelum Masehi. Tujuan penulisan Kitab Pengkhotbah merupakan kitab mengenai perspektif naratif yang diberikan pengkhotbah atau guru, mengungkapkan depresi akibat pencarian kesenangan terkait hal duniawi. Kitab ini menyediakan perspektif bagi orang Kristen untuk mengamati dunia melalui seseorang yang, walaupun berhikmat, sedang mencari makna di balik hal-hal yang sementara. Hampir setiap bentuk kenikmatan duniawi diulas oleh pengkhotbah, dan semuanya dianggap tidak bermakna. Pada akhirnya, pengkhotbah menyatakan hanya iman di dalam Allah yang menjadi cara satu-satunya bagi seseorang mendapatkan makna hidup secara pribadi. Ia menerima fakta bahwa hidup ini pendek dan tidak berarti tanpa Allah. Pengkhotbah menyarankan pembaca untuk berfokus kepada Allah yang abadi ketimbang kesenangan yang sementara. Ayat kunci, Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-sian belaka. Kata pengkhotbah, kesia-sian belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-sian dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Rangkuman, dua ungkapan sering diulang-ulang dalam kitab Pengkhotbah. Ungkapan, kesia-sian, sering muncul dan digunakan sebagai penekanan atas kodrat hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Pada akhirnya, pencapaian manusia sehebat apapun akan dilupakan. Ungkapan, di bawah matahari, diulang sebanyak 28 kali, yang sedang merujuk kepada dunia fana. Ketika pengkhotbah berbicara tentang segala sesuatu di bawah matahari, ia sedang berbicara mengenai hal-hal yang duniawi, yang sementara, dan yang terkait manusia. 7 pasal pertama dalam kitab Pengkhotbah menggambarkan semua hal duniawi di bawah matahari yang sudah dicapai oleh pengkhotbah. Ia membahas soal penemuan ilmiah, hikmat dan filsafat, keriangan, alkohol, pembangunan arsitektur, properti, dan kemewahan. Pengkhotbah kemudian mengarahkan pikirannya kepada berbagai filsafat dalam pencarian makna kehidupan, seperti materi dan prinsip moralitas. Ia menemukan bahwa segala sesuatu tidak berarti, hanya merupakan sebuah bentuk pengalihan hidup yang bersifat sementara, dunia tanpa Allah yang tidak bertujuan. Pasal 8-12 dalam kitab ini menyatakan saran dan komentar penulis mengenai cara hidup yang sebaiknya dicontoh. Penulis menyatakan hidup tanpa Allah
maka tidak akan ada kebenaran atau arti kehidupan. Ia telah melihat banyak hal jahat dan yang terkait jerih payah manusia. Namun ia merasa semua itu pada akhirnya tidak ada artinya. Jadi, ia menyarankan para pembaca supaya mengakui Allah sejak usia muda dan mengikuti kehendaknya. Untuk semua kesia-siaan yang digambarkan dalam kitab Pengkhotbah, solusinya adalah Kristus. Menurut Pengkhotbah 3 ayat 17, Allah menghakimi orang yang benar maupun yang jahat. Kita tahu bahwa hanya orang yang benar yang akan berada dalam Kristus. Allah telah menaruh keinginan terkait kekekalan dalam hati kita dan menyediakan jalan untuk mencapai kehidupan kekal itu melalui Kristus. Kita diingatkan bahwa pencarian harta kekayaan dunia itu hanyalah upaya yang sia-sia karena hal ini tidak dapat memberi kepuasan apapun. Meskipun kita mendapatkannya, tanpa Kristus apa artinya jika kita kehilangan jiwa kita? Apa untungnya? Setiap kekecewaan dan kesia-siaan yang digambarkan dalam kitab Pengkhotbah bisa ditemukan jawabannya di dalam Kristus. Hikmat Allah dan satu-satunya makna yang dapat dicari dalam kehidupan ini. Prakteknya, kitab Pengkhotbah memberi orang Kristen sebuah hikmat mengenai kehampaan dan kesengsaraan yang dialami mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka yang tidak mempunyai iman yang menyelamatkan akan menjalani kehidupan yang akan berakhir dan menjadi sia-sia. Jika tidak ada Allah dan keselamatan yang tersedia bagi manusia, berarti tidak ada makna kehidupan baginya, yang berarti tidak ada tujuan atau arah baginya. Dunia, di bawah matahari, ketika terpisah dari Allah, hanya dipenuhi dengan frustrasi, kekejaman, dan ketidakadilan. Hidup itu pendek dan tidak berarti. Di dalam Kristus, hidup merupakan sebuah bayangan kemuliaan yang akan datang di surga kelak. Kemuliaan yang hanya dapat dijangkau melaluinya. Akhir dari segala yang didengar, Pengkhotbah 12 ayat 13 menuliskan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pernyataan penutup akhir dari segala yang didengar adalah istilah yang lazim untuk mengakhiri sebuah tulisan di ranah kesusastraan Timur dekat kuno. Ia adalah batu penjuru yang tepat, dan karena sifat konservatif dari nasihat yang mengikutinya, beberapa pelajar Alkitab berasumsi bahwa kata-kata penutup inilah yang menjadi tolok ukur dimasukkannya kitab Pengkhotbah di dalam kanon Alkitab. Dari nas hari ini ada 3 hal yang hendak kita pelajar dari akhir dari segala yang didengar, yakni: pertama, kita harus takutlah akan Allah. Pengertian takut akan Allah sifatnya luas dan kompleks, namun yang terjadi dasarnya adalah rasa hormat dan kagum akan Allah karena kebesarannya, kekudusannya, keadilannya, kasih setianya, anugerahnya, penghukumannya, dan hal lainnya tentang Allah. Hanya kepadanya saja kita menaruh iman, pengharapan dan kasih kita, sebab hanya Tuhanlah Allah kita, tidak ada yang lain. Takut akan Tuhan akan dengan sendirinya menjadi jelas jika kita mengenal siapa dan seperti apa Tuhan itu. Takut akan Tuhan berbicara mengenai kekuatan, kebesaran, kemuliaan, otoritas dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan itu positif, menggambarkan sebuah bentuk ketakutan yang sehat. Menerapkan takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan, patuh dan taat kepada perintahnya,
tunduk secara total, berpegang kepadanya dan percaya penuh kepadanya. Mengenali Tuhan sebagai Allah yang absolut, dan memuliakannya dengan segala yang kita lakukan. Takut akan Tuhan bukan berarti karena kita takut masuk neraka, takut dihukum karena berdosa, tapi karena kita takut mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita terus semakin dekat pada Tuhan, dan bukan sebaliknya menjauh darinya. Kedua, kita harus berpegang pada perintah-perintahnya. Sebagai umat Tuhan yang percaya, berharap, mengasihi dan takut akan Tuhan, kepada perintah dan ketetapan firman-Nya lah kita berpegang untuk melakukannya. Firman Tuhan sebagai pondasi dan poros kehidupan kita sebagai orang percaya, yang akan terus menuntun langkah kita setiap waktu. Ketiga, kita harus punya kewajiban secara pribadi. Artinya takut akan Allah dan berpegang pada firman-Nya harus ditaati sepenuhnya dan harus dilakukan oleh semua umat Tuhan. Hal ini semua wajib kita perhatikan karena pada suatu waktu kelak, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Karena itu, marilah kita mengakhiri segala sesuatu yang kita dengan sebuah kewajiban pribadi, yakni takut akan Tuhan, berpegang pada perintah-Nya setiap hari. Segala sesuatu tetap ada. Pengkhotbah 3 ayat 14 berkata, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, supaya manusia takut akan Dia." Ketika Tuhan sudah menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ketetapan dan keputusan Tuhan tetap berlaku dan tidak akan pernah berubah. Itulah kesaksian iman pengkhotbah. Melalui ayat bacaan di ini kita akan mendapatkan nilai kebenaran, yaitu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, bahkan tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Dan hal ini pada umumnya disebut takdir atau nasib. Misalnya, setiap yang hidup pasti akan mati. Takdir manusia hanya satu, yakni pasti akan mati. Takdir atau nasib ini tidak bisa diubah, karena dengan demikian manusia diharapkan untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Akan tetapi kenyataannya manusia tidak pernah takut kepada Tuhan, kecuali orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan tidak dapat ditambah maupun dikurangi berlaku bagi orang yang belum lahir baru atau percaya kepada Kristus. Dan kali ini kita akan melihat kehidupan seseorang yang menjadi contoh bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Karena orang ini adalah orang yang percaya. Kita akan membaca dalam Yesaya 38 ayat 1-7 tentang kehidupan Hizkia. Seperti yang telah kita baca dalam pengkhotbah, bahwa takdir atau nasib itu pasti, dan takdir itu juga dialami Hizkia, di mana ia telah ditentukan untuk mati dalam usia tertentu oleh karena penyakitnya. Saat itu Hizkia tidak putus asa dalam menghadapi persoalan, walaupun persoalan ini sangat serius, yaitu menyangkut hidup Hizkia yang tidak lama lagi. Hizkia benar-benar memegang janji Tuhan, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7-11. Akhirnya Hizkia berdoa, "Ya Tuhan, Engkau telah melihat kesetiaanku dalam beribadah kepadamu," maka menangislah ia dengan sangat, dan dalam waktu yang singkat Tuhan menjawab doa Hizkia, sehingga Tuhan menambahkan umur Hizkia 15 tahun lagi.
Hizkia memerintah pada tahun 716 sampai 687 sebelum Masehi. Melalui kisah ini kita diingatkan tentang firman Tuhan yang berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi, di sini kita temukan ada suatu perbedaan antara anak Tuhan dengan orang dunia. Kalau anak Tuhan nasib atau takdir itu bisa berubah, sedangkan orang dunia tidak bisa berubah. Kisah Hizkia ini ditulis oleh Nabi Yesaya maupun oleh riwayat raja-raja atau para sejarawan. Karena peristiwa ini sangat penting, di mana kisah hidup Hizkia telah menjadi contoh bagi orang lain, termasuk orang yang belum mengenal Tuhan. Ternyata apa yang dialami oleh Hizkia telah membawa dampak yang luar biasa, di mana dari negara luar pun ingin tahu apa yang membuat Hizkia sampai mengalami hal yang demikian. Namun kenyataannya, Hizkia tidak bersaksi atas kuasa Tuhan yang dia alami. Justru dia hanya memamerkan atau menunjukkan segala harta kekayaannya dengan sikap angkuh. Maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, di mana firman Tuhan menegurnya. Sesungguhnya, suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Melalui uraian di atas, biarlah boleh menjadi suatu pelajaran atau pemahaman dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu dapat berubah, karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Selama kita mencari Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan menyertai kita. Walaupun kita tidak tahu maksud Allah, tetapi Ia berjanji bahwa apabila kita hidup dalam kebenaran, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan berhasil, karena segala sesuatu indah pada waktunya, waktu Tuhan, dan di dalamnya terkandung kekekalan. Dan sebagai peringatan, janganlah kita menunggu persoalan datang baru kita mulai bertobat. Tetapi selama ada kesempatan biarlah kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, tetaplah hidup bersama Tuhan agar Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih.
menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.